Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Sistem Manajemen Kos-Kosan Kozli akan menjelaskan hasil proyek UAS kami untuk mata kuliah Framework Pemrograman Web. Nah, sebelumnya ada beberapa fitur nih yang belum lengkap dan belum optimal yang pada saat UTS kemarin. Nah, namun setelah dilakukan perbaikan, nah sistem sekarang jauh lebih stabil dan kami juga menambahkan fitur baru yaitu ekspor data pada bagian user. Nah, secara singkat, Kozli ini adalah aplikasi manajemen kos yang mempermudah admin dan mengelola data kos, kamar, pengguna, hingga transaksi booking yang tersedia di dashboard manapun. Nah, lalu ada fitur CRUD lengkap, searching, sorting, pagination, dan tentu saja ekspor data ya teman-teman. Nah, untuk yang implementasinya, itu kami menggunakan Laravel itu sebagai bagian utama, lalu ada MySQL sebagai database, serta Blade template untuk tampilan front-end-nya. Nah, semua bagian sistem ini dirancang dan saling terhubung. Oke, itu dia overview singkat dari proyek kami. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan fitur dan alur kerja sistem Kozli. Jadi, simak sampai akhir ya teman-teman. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang autentikasi sama otorisasi bertingkat yang ada di web Kozli ini. Mungkin sebelum kita ngejelasin mengenai si otorisasi bertingkat dengan autentikasi, aku mau nunjukin dulu nih landing page dari web kita. Karena ada sedikit perubahan terdapat di landingnya. Oke, di sini ada halaman utama atau bagian utama dari web kita. Nah, kemudian di sini ada halaman rekomendasi kos. Jadi, sebelumnya kan yang di UTS itu si gambarnya dari setiap rekomendasi kos ini belum muncul ya. Nah, di perubahannya itu sekarang udah muncul nih si gambar-gambarnya. Dan kalau misalnya kita pencet, dia harus login terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya ada halaman tentang si Kozli-nya yaitu web kita. Selanjutnya ada halaman testimoni dari beberapa user yang menggunakan web Kozli. Nah, selanjutnya ini ada halaman kontak ya dari web kita tentunya. Dan yang terakhir di dalam landing page ini ada footernya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung saja ke bagian autentikasinya. Nah, pastinya di autentikasi itu ada masuk login dan register ya. Nah, ini ada halaman untuk si loginnya nih. Kalau misalnya halaman registernya kayak gini teman-teman. Karena kita akan coba belum punya akun ya, jadi kita bisa dari awal nih, yaitu dari registernya berarti. Kita isi dulu nama lengkapnya, misalkan di sini nama lengkapnya itu Oh iya, di halaman register ini ada beberapa kondisi juga nih. Jadi kalau misalkan kayak nama pengguna atau si namanya ini sama dengan yang ada di database, dia tuh nggak akan bisa untuk daftar nantinya. Nanti mungkin akan kita coba ya. Di sini ada nama pengguna, misalkan aku masukin nama penggunanya itu Gigi. Gigi 123. Alamat emailnya ini atas email. Dan untuk kondisi email juga nggak boleh sama yang udah terdaftar di database. Jenis kelaminnya kita wanita, dan untuk nomor teleponnya itu bisa opsional, jadi bisa diisi atau tidak. Kemudian untuk kata sandinya, di sini harus minimal 8 karakter, teman-teman. Kan di sini aku tulisnya ini dia password 1, 2, 3, 4, 3 aja deh. Nah, mungkin di sini aku mau nyoba dulu nih. Kalau misalkan passwordnya ini sama konfir passwordnya ini beda. Kan di sini sandi 1, 2, 3 ya. Nah, ini kan beda. Coba kita klik tombol daftar, apakah dia bisa terdaftar atau tidak nih akunnya. Nah, akan muncul notifikasi ya bahwa password tidak cocok. Jadi, si password dengan konfirmasi password itu harus sama. Mungkin kita langsung samakan aja ya. Password 1, 2, 3 dengan password 1, 2, 3. Ini kan udah sama ya. Mungkin kita langsung klik button daftar. Nah, nantinya akan muncul nih bahwa registrasi berhasil. Kita coba masuk, kalau misalnya kita pencet tombol masuk, nanti dia akan langsung diarahkan ke halaman login. Oke, kita mau
ngecek nih di database-nya apakah si akun yang tadi kita udah daftarin itu udah masuk ke database atau belum. Nah, caranya kita buka ke adminnya, buka database-nya ya. Terus di tabel user, oke ternyata udah masuk ya. Si nama Lala.Shiva ini dengan username Kiki, kita lihat role-nya. Ini ya. Nah, untuk role-nya itu dia akan default ke user ya. Oke. Nah, di halaman login ini terdapat kondisi juga nih teman-teman. Jadi, kalau misalkan alamat email atau kata sandi yang dimasukkan salah, nantinya tuh akan muncul notifikasi kalau misalkan di antara keduanya itu salah. Oke, tadi kan kita daftarinnya itu expose.gmail.com. Jangan, misalkan di sini kata sandinya mau aku salahin nih, jadi kata sandi aja. Nah, kita kasih lihat dulu ya. Ini kan kata sandinya salah ya. Tadi kan kata sandinya itu password 123. Oke, kita klik tombol masuk. Nah, dia akan muncul notifikasi nih kalau misalkan email atau kata sandi yang Anda masukkan salah. Oke, sekarang kita masukkan dengan email yang salah nih. Misalkan Bibi dengan si kata sandinya nih yang benar gitu. Password 123. Itu salahnya password yang kecil gitu. Terbiasa. Nah, ini coba kita login ya. Sekarang kita salah ini di si emailnya. Apakah dia tuh berhasil masuk atau enggak. Nah kan, dia akan muncul lagi nih notifikasi bahwa login gagal. Yang artinya tuh si email atau kata sandinya salah. Tadi kan kita nyalain si emailnya ya. Sekarang kita coba dengan email dan kata sandi yang benar. Di sini itu password. Itu 23. Nah, dia akan langsung masuk ke halaman si user. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan coba otorisasi bertingkat dari yang si adminnya ya. Tadi kan kita udah coba ke yang user, bagian user. Sekarang kita ke role adminnya nih. Dan kita di sini logout dulu. Nah, untuk adminnya itu kita udah punya akun sendiri ya. Jadi langsung aja kita masukin. Kok lagi gagal? Sebentar. Apa sih Del? Sandinya Del? Yang mana? Admin. D, D, E, Hah? 1 sampai 6. Oh. Mungkin. Nah, ini tinggal kita coba ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita masuk dengan role admin, nantinya tuh akan menampilkan dashboardnya dashboard admin juga. Jadi, untuk admin itu nggak bisa masuk ke dashboard user dan begitupun sebaliknya. Kalau misalnya kita pakai akun user, kita nggak bisa masuk ke halaman admin. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan before dan after-nya di bagian daftar kos si user. Nah, sebelumnya tuh di yang kemarin ini tuh yang berbeda adalah di tampilannya, terus juga sama fitur searching. Nah, jadi yang kemarin tuh ya buat fitur searchingnya masih jelek lah. Terus juga si apa namanya iklan banner juga masih belum ada. Nah, di sini kita mau nambahin footer, terus juga iklan bannernya udah muncul, terus juga kalau pagination dari kemarin ada. Nah, terus juga sekarang udah ada ini nih, udah ada fitur searching sama filter. Coba nih, kita akan coba berdasarkan lokasi. Nah, karena di sini ada Karawang, Bekasi, ini tipe nih Bandung, harusnya Bandung nih. Nah, juga Jakarta. Nah, kita coba yang Karawang dulu nih. Nah, kita cari, kita akan filter berdasarkan Karawang. Nah, maka akan muncul kosan yang berdasarkan Karawang. Nah, sekarang kita coba tadi yang Jakarta. Kita cari berdasarkan Jakarta, maka akan muncul kosan yang lokasinya di Jakarta, yaitu kosan coklat. Nah, coba yang tadi tipe nih, Bandung. Nah, ini kita Bandung nih, apakah tercari? Nah, ternyata salah nih. Jadi nggak bisa, karena emang tipe di lokasinya. Cuman nggak apa-apa. Yang berarti ini nunjukin kalau misalnya si filter searching ini bisa diimplementasikan gitu. Nah, sekarang kita mau filter berdasarkan harga nih, 1 juta, 0 sampai 1 juta.
Yang harusnya bakal muncul ini nih, si cozy sama coklat. Nah, benar kan? Cozy dan coklat. Nah, sekarang kita mau searching nih. Coba cozy. Nah, maka akan muncul si cozy ini. Tuh, coba kalau misalnya si cozy ini berdasarkan Yogyakarta sama rentannya nih. Ini kan nggak sesuai nih. Kalau kita cari, nah nggak ada karena nggak sesuai tadi ya. Karena dia tempatnya di Bandung. Nah, seperti itu. Saya belum jelasin soal si pagination-nya nih. Nah, jadi di sini ya sebenarnya dari kemarin udah ada si pagination. Nah, jadi kita bisa ngepaginate berdasarkan itemnya nih per page-nya. Kayak bisa 3, 5, atau 10. Ini kalau misalnya 3, kita coba kalau misalnya kita ke 5 dulu. Nah, kalau 5, terus kalau misalnya 3, kalau misalnya 3, kalau 10, dia bakal munculin 6 karena emang si data dari kosannya itu cuman ada 6 gitu. Lalu untuk CRUD-nya, ya sama seperti kemarin, nggak ada perubahan. Jadi ya kita bisa mesen kamar. Nah, paling yang tampilannya doang sih berbeda. Di sini jadi ada nambahin footer. Terus juga buat UI-nya itu kita diperbagus aja. Kemarin kan pink-pink gitu ya. Nah, sekarang jadi putih. Terus tanggal mulai bisa dari sekarang. Kita coba di ajakan sewa. Bentar. Ini kita lihat di sini ada statusnya nih tersisa 10 dari 10 kamar. Berarti harusnya masih tersedia ya. Today 1 bulan kita sewa. Nah, ini nama lengkap, nomor HP. Kita isi random aja. Oh, nggak bisa diedit. Harus berdasarkan profile berarti. Oh ya, karena ini dia abu nih. Nah, berarti ini doang yang bisa ini. Satu orang. Ini misalnya coba wait, bawa kulkas. Kita konfirmasi dan tunjukkan sewa. Nah, maka kita akan masuk ke riwayat booking. Nah, nanti di riwayat booking ini bakal ada lainnya ini. Nah, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Apipah. Oke teman-teman, jadi aku mau lanjutin bagian CRUD tadi. Dan sini kita masuk ke bagian riwayat booking. Di riwayat booking ini kita bisa read ya, bagiannya bagian read. Nah, dari sebelumnya tuh aku baru nampilin kayak nyebut-nyebutin doang search sama ini. Tapi kita akan coba di sini. Jadi ini ada sorting yang mana search. Di sini kita bisa nyari kosan berdasarkan riwayat booking yang pernah kita lakukan. Dari mencarinya itu bisa pakai nama kosnya atau lokasi. Nah, misal kita nyari nama kosnya tuh nama kos Cipta. Nah, maka dia nggak bakal nampilin si kosan dengan nama Cipta itu karena kan emang nggak ada di riwayat booking ini. Dan kalau misalnya kita cari berdasarkan biru, gitu, nama kosnya itu biru, jadi bakal nampilin gitu si daftar riwayat booking dengan nama dia. Dan begitu juga dengan lokasi, misal kita langsung aja ke Karawang ya, sini. Nah, dia bakal nampilin gitu si bookingan dengan daerah Karawang ini. Terus bagian sorting yang bagian sini, bagian semua, terus menunggu, aktif, selesai, dan batal. Ini kita bisa coba misal di sini. Jadi bakal nampilin bookingan yang cuma menunggu doang. Terus kalau aktif, jadi bakal nampilin yang aktif doang. Dan kalau misal semua, ya dia akan nampilin semua daftar bookingan. Nah, di daftar bookingan ini itu kan terdapat card ya, card dari riwayat booking yang kita booking gitu. Sini terdapat detailnya dan kalau bisa kita klik, nah kalau bisa kita klik ini bakal masuk ke dalam apa namanya tuh, masuk ke dalam detail dari riwayat bookingan itu. Nah, sebelumnya di video sebelumnya tuh pas UTS itu bagian status booking itu kan riwayat booking kita tuh ada 2 ya. Jadi riwayat booking yang pas langsung bayar terus langsung masuk ke status booking dan ada yang apa namanya, yang detail booking pas kita masuk di riwayat booking. Nah, di sini biar memperjelas aja jadi kita satuin gitu. Nah, di bagian stat apa namanya, detail riwayat booking itu kita satuin biar lebih rapi gitu. Biar nggak terbeda-beda gitu. Nah, di sini di bagian detail riwayat booking yang paling atas tuh ada status booking. Status bookingnya di sini masih menunggu pembayaran karena kan emang belum dibayar. Dan di sini ada informasi-informasi ya. Bisa dilihat sendiri. Bisa dari garis pembayaran juga. Dan di sini kita akan coba bayar aja. Kita coba bayar.
Kita pakai yang PNG aja. Kita upload bukti. Nah, bakal ada notifikasi pembayaran berhasil gitu ya. Dan bukti transfernya itu akan muncul gitu di sini. Setelah kita membayar dan udah selesai, bakal nampilin di status pembayaran itu udah selesai. Dan di sini di status bookingnya juga beralih gitu ke menunggu konfirmasi. Dan kita tinggal nunggu aja gitu konfirmasi admin buat ngecek apakah bukti transfernya itu valid atau enggak gitu. Kita ada sebenarnya ada perbaikan ya. Kalau di sebelumnya itu tuh bagian hapus kita itu masih error gitu. Dan kita akan coba buat bookingan baru ya. Yang tadi kan udah kita bayar dan kita akan coba buat bookingan aja gitu ya. Nah, kita udah masuk ke bagian riwayat booking. Dan di sini kita akan coba hapus si bagian bookingan yang ini. Karena kan dia belum, oh bukan yang ini guys. Karena kan dia belum dibayar. Nah, kalau yang tadi itu kita kalau misalnya mau batalkan atau hapus riwayat booking itu nggak bisa karena kan kita udah bayar. Dan kalau misalnya yang belum bayar, itu tuh kita bisa buat ngebatalkan booking dan ngedit juga. Edit ya seperti biasa ya yang pernah kita coba di sebelumnya. Karena kan dia udah otomatis kalau misalnya jadi 2 bulan, maka dia total pembayarannya jadi 2 juta. Dan misalnya kita kasih catatan aku belum motor. Nah, terus kita simpan. Nah, ini juga bagian update ya. Nah, di sini terlihat kalau misalnya sekarang total harganya itu jadi 2 juta dan durasinya jadi 2 bulan. Nah, kita akan coba aja buat dibatalin booking dan kita coba klik batalkan booking. Nah, ini akan ada pop-up buat konfirmasinya. Dan misal kita klik batalkan, maka kan statusnya itu bakal nunjukin kalau misalnya booking itu berhasil dibatalkan. Nah, misalnya ini telah dibatalkan, silakan lakukan pemesanan ulang jika diperlukan. Nah, setelah kita melakukan pembatalan, dan di sini bakal ada terlihat notifikasi buat pop-up lah, pop-up. Kalau misalnya itu dia berhasil dibatalkan. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian sini, di bagian sorting, itu bakal nampilin batalkan. Kalau misalnya kita milih yang batalkan. Nah, buat bookingan yang dibatalkan ini, kita bisa hapus gitu ya teman-teman. Kita bisa hapus riwayatnya. Kita klik hapus. Nah, maka tampilan riwayat booking itu bakal nampilin bookingan yang tadi aja gitu, yang udah kita berhasil bayar. Nah, karena di sebelumnya itu kita pas ngehapus tuh belum bisa, dan pop-up statusnya juga masih belum valid, dan kita udah melakukan proses perbaikan dari situ gitu. Oke, selain yang tadi, kita nambahin fitur baru buat bagian ekspor. Nah, jadi di detail bookingan ini atau bookingan kita yang udah selesai ini, itu kita bisa nge-ekspor PDF-nya gitu. Jadi, biar kalau misalnya kita nyampe gitu ke kosannya, terus kita ketemu sama ibu kosnya, kita bisa tunjukin aja gitu si bukti bookingannya. Nah, ketika kita klik tombol ekspor PDF, maka dia akan otomatis terdownload gitu ya bookingannya, detail bookingnya. Nah, di sini pas kita buka, ini bakal tunjukin gitu. Ada judulnya, detail bookingan, terus informasi kosannya, terus nomor kamarnya, terus informasi penyewanya itu siapa, terus juga ada rincian biayanya. Dan di sini statusnya tuh terlihat kalau misalnya kita udah bayar dan status sewanya masih menunggu. Jadi kita juga bisa mempercepat kita buat kita masuk kosannya, terus kita minta cepat-cepat langsung diselesaikan status sewanya gitu. Di bagian satu lagi teman-teman, di bagian profile. Nah, iya di bagian profile juga kita ada CRUD. Nah, di bagian CRUD ini itu kita bisa ngelihat detail dari nama pengguna kita, terus juga kita bisa edit. Kita klik dulu tombol edit, dan di sini kita bisa ganti gitu. Misal username, oh enggak, kita tambahin aja nomor teleponnya. Nah, habis itu kita langsung aja simpan perubahan buat nyimpennya. Nah, di sini bakal ada pop-up kalau misalnya profil itu berhasil diperbarui, dan kita lihat di nomor teleponnya itu kita berhasil update gitu ya. Berhasil ditambahkan si nomor teleponnya. Dan di sini di bagian bawah ada tampilan kita bergabung sejak kapan gitu. Terus kita
bisa logout buat keluar dari si halaman user ini. Dan ketika kita klik, ini kan, oh iya, kita simpan dulu perubahannya. Setelah itu, setelah kita klik keluar, maka kita akan dialihkan ke bagian landing page dan kita udah nggak bisa masuk kita ke user sebelum kita inputin username-nya. Oke. Oke, itu saja. Mungkin lanjut ke bagian admin yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh teman. Nah, halo semuanya, di bagian ini saya akan menjelaskan fitur dashboard admin dan juga fitur kelola kosan ya, sama juga fitur logout. Nah, jadi simak baik-baik ya. Oke, kita langsung masuk aja sebagai admin. Nah, jadi bisa teman-teman lihat, nah di sini tuh pertama, untuk bisa sampai ke halaman dashboard ini tuh pengguna atau sebagai admin itu tuh udah melewati proses login ya, dan juga pengecekan role sebagai admin. Nah, jadi hanya admin yang bisa mengakses dashboard ini. Nah, setelah berhasil masuk yang tadi, kita berada di dashboard admin, yaitu di sini tuh semua data seperti jumlah kos, kamar, terus ada booking juga, itu tuh langsung diambil dari database MySQL ya. Nah, jadi tujuannya itu untuk apa? Nah, ini tuh untuk supaya admin tuh bisa ngelihat gambaran kondisi sistem secara cepat ya, tanpa harus membuka menu satu-satu. Nah, jadi dashboard ini hanya menampilkan data tanpa ada proses CRUD. Oke, lanjut aja kita langsung ke kelola kosan. Nah, di halaman kelola kosan ini, di sini tuh admin bisa melakukan seluruh operasi CRUD. Yang pertama nih, kayak nambah kosan. Ini tuh masuknya ke create ya. Oke, kita coba nambah kosan yaitu Nah, di create-nya itu kita bisa nambah kosa, bisa nambah nama kosan, lokasi, terus habis itu ada jumlah kamar, fasilitas, kategori, harga, sama kita coba ke gambar kosan ya. Kita klik simpan. Ini yang tadi kita tambahin ya, teman-teman. Nah, ini yang tadi udah kita tambahin. Nah, di sini tuh ini fitur read ya, teman-teman. Lalu ada update juga, yang dimana kita juga bisa update. Nah, yang di update tuh bisa yang tadi yang kita tambahin ya, dimana kita juga bisa mengubah nomor rekening dan lain-lain. Oke, lanjut. Ini kita juga bisa menghapus ya, atau delete, yaitu menghapus data kos yang tidak diperlukan. Di sini akan muncul alert ya, teman-teman. Nah, maka tadi kosan tadi pun terhapus. Nah, jadi setiap perubahan yang dilakukan admin ini akan langsung tersimpan di database dan otomatis akan berpengaruh nih ke seluruh bagian sistem, termasuk dashboard dan halaman booking. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan mengenai bagian kelola kamar dan kelola booking, di mana untuk kelola kamar dan kelola booking ini merupakan fitur yang udah ada sejak kami membangun website ini dari sejak UTS gitu. Nah, untuk di kelola kamar sendiri itu tampilannya seperti ini. Jadi ada dia ngambil data total kamar yang tersedianya dan juga yang terisinya itu ada berapa di sini. Untuk total kamarnya itu ada 54, yang tersedianya juga ada 54, di mana ini artinya seluruh kamar yang terdaftar di kosan ini tuh belum ada yang nge-booking gitu. Nah, kemudian ditampilkan juga statistik mengenai kosan mana sih yang paling kamarnya tuh yang paling banyak gitu. Di sini ditampilkan 3 yang terbanyaknya. Nah, kemudian untuk fitur pencarian sendiri di sini kami sediakan untuk fitur pencarian berdasarkan nomor kamar. Jadi di sini teman-teman bisa nyari nomor kamar. Di sini kita tinggal cari. Nah, di sini maka bakal nampilin nomor kamarnya gitu. Si tabelnya bakal nampilin daftar kamar yang nomor kamarnya itu 10. Nah, kita bisa reset juga untuk pencariannya. Nah, di sini kita juga ada fitur untuk nge-filter gitu berdasarkan kosannya. Kayak kita tuh mau ngeliat nih kosan biru tuh punya berapa, udah ada berapa kamar sih. Terus kayak kamarnya tuh statusnya itu udah tersedia semua apa ada yang di booking. Nah, kemudian bisa juga berdasarkan statusnya gitu. Nah, statusnya itu ada tersedia dan juga di booking. Dimana kalau tersedia berarti itu kamarnya tuh masih kosong gitu. Kalau misal di booking itu artinya udah ada bookingan atas nomor kamar tersebut gitu.
Nah, di sini ada fungsi ini ya, fungsi create-nya juga di mana di sini kita bisa menambahkan kamar secara manual. Nah, sebenarnya untuk kamarnya sendiri itu udah auto generate pas kita ngebuat kosan. Jadi ketika kita input di kosan jumlah kamarnya berapa, maka di sini kamarnya itu bakal auto generate. Namun di sini kami sediakan juga untuk fitur secara manualnya gitu. Nah, kemudian untuk detailnya di sini ditampilkan detail dari si kamarnya mulai dari si nomor kamarnya, kosan dari kamarnya, statusnya, sama ada riwayat penyewanya yang mana ini tuh berkaitan langsung dengan database user gitu. Jadi database booking gitu. Nah, kemudian untuk aksi editnya sendiri dari di sini kita tuh bisa ngedit nomor kamarnya, kosannya, sama status di bookingnya. Misal kayak ini di booking, bisa kita ganti jadi tersedia dengan apa alasannya gitu. Ada misal si bookingan atas kamar tersebut udah selesai atau dibatalkan gitu. Nah, di sini juga bisa dihapus ya untuk fungsinya itu. Jadi kamarnya itu bisa dihapus gitu. Misal kayak di kamar yang ini, kita bisa coba hapus. Nah, ini maka untuk si total kamarnya itu bakal berkurang gitu. Tadinya kan ada 54, sekarang ada 53. Selanjutnya kita masuk ke halaman di kelola booking. Nah, untuk kelola booking sendiri ini tampilannya ditampilkan nih grafik booking per bulannya. Nah, ini tuh tujuannya agar ngemudahin admin gitu. Kayak misal kayak ngelihat performa dari bookingan setiap bulannya. Kayak misal di bulan November itu di sini udah ada 3 bookingan nih sampai saat ini. Nah, untuk di bulan depannya apakah naik apa enggak. Nah, terus ditampilkan juga statistiknya mulai dari total booking, yang statusnya menunggu, yang aktif, yang selesai, yang batal, yang belum bayar, sama yang udah bayar. Nah, kemudian untuk di sini disediakan fitur ya untuk sortingnya sendiri di sini. Jadi admin tuh bisa ngurutin nih booking yang masuk berdasarkan tanggalnya gitu. Misal kayak dari yang terbaru atau yang terlama gitu. Nah, misal kalau misalnya yang terlama, maka di sini si daftar booking yang di awal itu yang tanggal bookingnya tuh paling lama gitu. Di sini ada dari 24 November, terus maju ke 26 dan juga 26. Kemudian kalau misalnya yang terbaru ya dia bakal berubah gitu. Pilihnya dari yang tanggal bookingnya tuh paling terbaru. Nah, ini tuh memudahkan admin buat ngelolanya. Jadi kayak kita tuh bisa ngelolanya tuh dari yang misal yang terlama dulu nih kita kelola gitu. Nah, kemudian untuk di fitur pencariannya sendiri ini bisa difilter gitu berdasarkan cari berdasarkan username-nya. Kayak misal kita ngelihat nih kalau misal Delia tuh ada gak sih di pernah ngebooking gak? Nah, kalau misal gak ada, maka di sini untuk di tabelnya itu bakal ditampilkan gitu, tidak ada booking yang ditemukan. Nah, kemudian saya bisa reset juga. Nah, ini bisa difilter juga berdasarkan kosannya. Kayak misal kosan biru itu ada siapa aja sih yang ngebooking, Cipta apa aja, Koji apa aja. Nah, terus bisa juga difilter berdasarkan statusnya. Kayak kita mau lihat nih yang menunggu itu ada booking yang mana aja, yang aktif mana aja, yang selesai mana aja, yang batal apa aja. Kemudian ada juga berdasarkan status bayarnya. Jadi kita mau lihat nih yang belum bayar tuh siapa, yang udah dibayar itu siapa. Nah, ini pastinya fitur-fitur ini tuh ngemudahin admin buat ngelola bookingan-bookingan yang masuk. Nah, kemudian untuk data yang ditampilkan di sini di tabelnya itu terdiri dari username yang ngebooking, kosan yang di-booking, nomor kamar yang di-booking, status bookingnya itu menunggu, selesai, atau dibatalkan. Nah, kemudian ada status bayarnya, kayak misal ini dilihat dari bukti TF-nya udah masuk apa belum. Nah, kemudian ada juga dari tanggal bookingannya. Nah, kemudian aksi yang tampilnya di sini juga berbeda ya, berdasarkan si statusnya. Kalau misal belum bayar di sini gak ada aksi bukti TF. Misal ini udah bayar, itu ada muncul aksi untuk ngelihat bukti transfernya, yang mana ini tuh bukti transfernya bisa kita download gitu. Termasuk fitur ekspor juga. Nah, kemudian untuk detailnya juga bisa dilihat. Di sini detail bookingannya bisa kelihatan mulai dari kosnya, harganya, bukti transfernya, status sewanya, gendernya, terus jumlah penghuninya, sama catatannya. Nah, kemudian kalau misal aksinya itu ada bisa terima, bisa kita batalkan. Kayak misal yang ini nih Lala ini kan dia perempuan ya, tapi dia mesen kos yang ini yang
yang koji. Nah, yang dimana koji itu dia kosannya tuh kosan pria aja. Itu tuh otomatis kalau kita mau terima itu bakal muncul peringatan kalau misal gender user tidak sesuai kategori kosan, yang mana kita tuh harus batalin gitu. Nah, ini bisa kita batalkan. Nah, bisa di sini langsung dibatalkan. Nah, bisa kita lihat juga di user lainnya juga di sini bakal otomatis ke-update gitu. Nah, ini untuk si batalnya langsung terupdate di user. Nah, ini bisa juga kita terima gitu. Misal kita lihat dulu, misal dia udah tinggal bayarnya belum, nanti bisa kita tagih gitu. Nah, ini maka status booking berhasil diperbarui dan statusnya jadi aktif gitu. Nah, di sini juga bakal langsung ke perbarui gitu di usernya gitu. Nah, udah. Oke, tadi penjelasan admin dan user ya. Nah, dan di sini teman-teman bisa lihat nih di pojok kiri ini tuh ada tombol logout. Nah, logout ini tuh adalah bagian dari keamanan sistem ya. Jadi kalau kita klik ditekan gini, jadi sesi login aktif itu akan dihapus dan admin akan diarahkan kembali ke halaman landing page. Nah, ini tuh penting ya supaya akun admin tuh nggak disalahgunakan setelah aplikasi ditinggalkan. Nah, itu tadi, logo tadi tuh mengakhiri penjelasan-penjelasan terkait proyek kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.